Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat readingan untuk zodiak Aquarius ya. Alasan Aquarius menghempaskanmu. Oke, jadi kalau kemarin itu alasan dia menghempaskan Aquarius, misalkan gitu ya. Tapi kalau sekarang lebih ke Aquariusnya sendiri ya. Oke, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul bisa tulis kolom komentar. Yang mau terapi, private reading, self healing, behavior therapy, spiritual coaching, nomor konsultan, mediasi, bisa kontak WhatsApp dari kolom deskripsi. Sorry, begitu juga yang mau terapi, private reading atau endorse ya, kacamata kerudung, terus yang mau berdonasi untuk Jumat Berkah dan juga berdonasi untuk channel saya. eh Agak aneh sedikit ya. Biasanya tuh kadang saya tuh kalau ngereading tuh dari Aries terus Taurus sampai ke Pisces, tapi entah kenapa dari Aries saya mau langsung ke Aquarius. Ada apakah? Kita kupas tuntas ya. Oke, kita rapihin dulu. Kebetulan udah di shuffle ya, jadi biar menghemat waktu karena ini panjang banget readingannya, bisa sampai 40 menit ke atas ya. Saya sudah coba di Aries, saya nggak mau ini untuk AdSense nih ya, ya kita memang nggak munafik, tapi untuk lebih menghemat aja, menghemat waktu, efisiensi ya gitu. Kita singkirin dulu. Terus kalau kalian misalkan malas nonton yang di reading seperti ini ya, kalian bisa ke platform sebelah ya, ke Panda Tarot, yaitu di snack video. Kalau misalkan untuk uh, TikTok itu sebenarnya saya ada, tapi lagi nggak aktif. Kenapa? Karena memang memorinya nggak cukup. Berdoa aja untuk yang memorinya lebih besar ya. Oke, handphonenya. Kita mulai ya. Jadi di sini ada Page of Sword, lalu ada Wheel of Fortune, King of Sword, Four of Cups, Ten of Wands, King of Cup. Oke, kalau yang saya lihat kenapa aku harus menghempaskanmu, alasannya lebih ke dia nih ada misi yang mau dituju, mau meningkatkan tingkat perekonomian ya gitu. Ya nggak matre sih, tapi lebih ke logika aja. Dia tuh lebih banyak menggunakan logika ya, kalau yang saya pikir. Bukan money oriented, uh, bukan money oriented, bukan mendewakan uang, tapi lebih ke ini bisa meningkatkan taraf hidup saya nggak, pasangan saya ini kayak gitu ya. Iya, lebih ke kalau money oriented dan mendewakan uang tuh beda. Wah, dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu, tapi ini lebih ke meningkatkan kehidupan dalam hal perekonomian ya. Terus udah gitu, kalau yang saya rasain itu ya memang, tapi aku harusnya masih bisa untuk menjaga perasaan orang yang dia hempaskan, yaitu kamu gitu ya. Mungkin dia nggak langsung blok, matahin kamu, mutusin kamu, tapi lebih ke perlahan-lahan. Misalkan apa namanya, biasanya WhatsAppan intens, ini mungkin dibalasnya agak lambat gitu, atau biasanya kemana-mana pergi, ini mulai nggak bicara atau mulai nggak bilang kemana dia pergi, mau pergi kemana, sama siapa, seperti itu. Jadi perlahan-lahan diputuskannya ya. Oke. Terus ya memang dia juga selain ingin meningkatkan taraf kehidupan, terutama ekonomi, ya memang sebenarnya dia lagi banyak beban sih, beban permasalahan ya, yang mungkin kita nggak pernah tahu nih karena belum dikupas. Tapi kayak kalau yang menurut saya rasa yang dia juga punya kayak trauma masa lalu. Terus ya mungkin berdasarkan dari inner child gitu. Biasanya kalau misalkan kehidupan percintaan itu nggak baik dengan pasangan, itu ada permasalahan dengan bapak. Tapi kalau misalkan dengan keturunan, biasanya dengan ibu ya. Oke. Ya memang dia lagi menjaga kestabilan ekonomi juga sih gitu ya. Lagi bener-bener berusaha untuk ini tuh ada apa sih. Nah kan, inner child kan tadi saya bilang kan, memang uh, secara nggak langsung inner child itu sebenarnya punya efek di masa depan kita kalau kita belum healing, belum sembuh. Tapi dia berusaha untuk wangi telur ceplok ya. Dia berusaha untuk melihat dari sudut pandang atau perspektif yang jauh lebih berbeda lagi gitu ya.
Ya, terus ya memang di sini ada Eight of Wands di mana memang semua itu ya tinggal dia jalani dengan ya diserahin aja sama Allah. Tapi memang dia niatnya untuk meningkatkan taraf hidup sih terutama gitu. Kalau ngeliat pasangan tuh sekarang dia meningkatkan derajatnya dia. Mungkin dulu dia pernah diremehin, mungkin dulu dia pernah dibully, mungkin dulu pernah dihina. Makanya kenapa alasan dia meremehkan, mungkin juga dulu dia pernah diremehkan gitu ya. Dan karena kenapa dia lebih memilih pasangan yang mungkin punya duit gitu ya, bukan money oriented dan bukan mendewakan uang. Mungkin dia punya ketergantungan dengan uang gitu loh ya. Atau bisa jadi orang yang uh, dipilihnya sekarang, kalau menurut saya ya gitu, itu dia lebih bisa memuaskan hasrat ketergantungan dia sama seks bebas gitu ya. Itu yang aku rasain. Complicated ya. Jadi di sini ada ketergantungan, mungkin uang, mungkin seks, minuman keras, terus udah gitu rokok, pokoknya berhubungan dengan adiktif ya gitu. Ya memang sebenarnya keuangannya dia tuh baik-baik aja, tapi memang tidak berlebih yang gimana banget. Cuman memang biasanya, sorry tuh saya Aquarius, aku bukan ngomong yang jelek-jelek, tapi ini kan energi banyak orang, mungkin nggak semua Aquarius seperti ini gitu. Makanya untuk lebih resonate mungkin kalian bisa private reading aja gitu ya. Tapi yang aku rasain di sini memang ya cukup gitu loh ya, nggak berlebih. Tapi memang Aquarius kalau misalkan dia lagi suka sama orang, dia lagi sayang sama orang, dia tuh show off orang yang menunjukkan keberhasilan dia, padahal sebenarnya nggak yang seperti dibayangkan oleh orang yang mau dia kejar gitu, mau dia dapet. Itu sih ya lebih ke situ ya. Dan setelah dia mungkin menghempaskanmu, dia mencoba untuk memperbaharui rasa gitu ya. Dia juga lagi banyak pilihan nih sebenarnya, tapi sebenarnya di antara banyak pilihan ini dia tahu yang terbaik itu kamu gitu. Cuman memang ya dia berusaha untuk hijrah lah ya, hijrah dalam artian merubah semua hal-hal yang tidak baik dari dalam dirinya. Cuman dia nggak mau kamu tahu ternyata ya itu dia, salah satunya adalah hubungan third party gitu. Tadi kan saya bilang ya, entah kenapa saya nyetuk, mungkin ada orang mungkin dia lebih memilih orang yang di sana karena materi. Ya iya memang ini hubungannya third party. Mungkin saat sama kamu dia sudah menghadirkan orang ketiga, atau sebelum sama kamu dia sudah punya orang lain gitu loh ya. Dia sudah punya orang lain dan kamu masuk ke dalam kehidupan dia sebagai orang ketiga tanpa kamu ketahui gitu. Makanya supaya kamu nggak sakit hati, dia lebih perlahan-lahan gitu ya. Nah, dia hijrah untuk meninggalkan ketergantungan termasuk hubungan ini, hijrah untuk tidak mempunyai orang ketiga dalam hubungan ini. Cuman jatuhnya dia itu bingung gitu memutuskan mau siapa dia berdealing. Kalau ya sama yang sekarang, yang saya rasa mungkin ada LDR, separation, mungkin ada yang terpisah jarak waktu ruang ya. Ya mungkin kamu jauh sama dia, dia deket, terus dia bisa memberikan tingkat taraf hidup yang lebih baik, keuangannya lebih baik, tapi sebenarnya dia nggak bahagia dan dia nggak cinta gitu loh ya. Dia nggak sayang, tapi lebih ke kamu sayangnya. Yang aku rasain kayak gitu ya. Cuman dia berusaha untuk tidak mau melihat ke belakang. Mungkin dia dulu pernah dikhianati secara nggak langsung karena dia memang belum sembuh, belum healing ya. Dia jadi pelaku sekarang. Sebenarnya dia harus healing dulu, harus sembuh dulu, karena biar energinya tidak seperti lingkaran setan yang terus kayak gitu tanpa dia sadar. Sekarang dia jadi pelaku pengkhianatan. Mungkin dulunya dia pernah dikhianati oleh mantannya, oleh segala macem ya, atau dia jadi orang ketiga juga, pernah ditinggalkan oleh orang yang dia sayang juga. Makanya dia sekarang kenapa kayak gitu ke kamu, tapi sebenarnya dia mau nutup siklus itu dan dia tahu sudah oh ini tuh nggak baik sebenarnya ya. Dia tahu mana yang baik, mana yang benar. Dia mau tenang, dia mau fokus ke perbuatan baiknya dia nggak mau lagi lihat ke belakang. Dia berusaha untuk menjaga perasaan orang lain gitu kan. Tapi memang sebenarnya dia masih bisa bergerak sih gitu ke kamu, cuman dia mager, atau memang ada keterbatasan lingkungan di mana ada dari pihak orang tua yang nggak setuju, mungkin keluarganya dia udahlah nggak usah sama kamu kayak gitu misalkan. Tapi sebenarnya kalau dia mau gitu ya, ya dia punya energi the magician, apa yang dia mau dia bisa wujudkan. Dia bisa apa ya, dia bisa dapatkan gitu loh, dan akan mendapatkan keadilan kok nanti. Mungkin selama ini jatuhnya kamu nilainya ya dia hanya memanfaatkan kamu, atau dia memanfaatkan orang lain yang ekonominya lebih bagus. Tapi sebenarnya ya itu tadi, karena mungkin dulunya selain diremehkan dia juga dimanfaatkan gitu. Cuman mungkin
dia tidak mengambil positifnya ya. Kalau di Al-Quran itu kan sebaik-baiknya umat adalah umat yang bermanfaat untuk orang banyak, tapi kayaknya Aquarius ini lebih ke dia sakit tapi dia memperlakukan tanpa dia sadari, akhirnya dia jadi pelaku, yaitu memperlakukan orang lain dengan cara yaitu memanfaatkan orang lain juga, mengkhianati orang lain juga. Jadi memang ini basicnya itu inner child gitu ya, ada trauma-trauma masa kecil baik dari orang tua maupun keluarganya dia, inti maupun besar, yang membentuk dia secara pribadi yang sekarang gitu. Atau secara tidak langsung energinya ketika belum diputus atau belum rilis ya dia akhirnya melakukan itu. Makanya ya memang inner child itu harus diputus ya. Kalau kalian mau terapi untuk inner child, kalian bisa kontak WhatsApp yang di kolom deskripsi ya. Oke. Jadi udah tahu ya kalau dari tarot ini kenapa sih dia menghempaskanmu ya, karena memang dia mau meningkatkan taraf hidup dia dengan memilih pasangan yang mungkin sorry to say ya jauh lebih kaya, keuangannya lebih lebih tajir dari kamu misalkan kayak gitu. Tapi sebenarnya dia tahu kok kamu itu terbaik gitu ya, walaupun dia sekarang sama orang lain tapi dia tuh nggak sayang, nggak cinta, dia nggak bahagia, dia lebih bahagia sama kamu. Cuma memang beban dia tuh berat ya gitu ya, inner child yang belum tersembuhkan, stabilitas ekonomi yang mungkin belum stabil menurut dia, menurut penilaian dia, walaupun menurut kita mungkin dia udah wah gitu loh ya, cuman mungkin dia mau yang lebih lagi ya, wajar, manusiawi gitu. Tapi kalau mengorbankan perasaan yang bahagia, saya rasa itu nggak worth it banget. Kenapa? Karena kalau teori di save ya, kalau waktu itu saya ikut save itu gini, ditanya mau sukses atau mau bahagia, saya lebih milih bahagia gitu. Ternyata jawabannya adalah ketika kita memilih untuk bahagia terlebih dahulu, sukses itu bisa kita dapat. Tapi kalau kita memilih sukses, itu bahagia kita nggak dapat gitu. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang sukses, contohnya banyak kayak public figure seperti almarhum Chester Bennington, dia udah keren kayak gimana, kekayaannya udah kayak gimana, cuman dia nggak bahagia dan akhirnya dia memilih untuk bunuh diri gitu loh ya. Jadi kita bahagia dulu, bahagia ketika kita bahagia kita bisa sukses kok. Tapi ketika kita sukses, bahagia itu belum tentu kita dapat. Jadi ya dia lebih mengejar sukses dulu. Dia menganggap kalau gue banyak duit, kalau gue sukses, kalau gue tajir, kalau gue berkecukupan finansial, mapan gitu kan, gue akan bahagia. Enggak juga gitu loh ya. Ternyata pandangan dia salah, bukan salah sih, tapi dia lebih belum mengerti gitu loh ya, belum paham bahwasanya kita tuh harus bahagia dulu. Makanya dia diizinkan oleh Allah untuk menghempaskanmu dan memilih orang itu. Oh ternyata ketika gue memilih seseorang dengan materi gue nggak bahagia. Dan inget ya, kasih sayang, cinta itu nggak bisa nggak bisa jadi pembungkus untuk modus kita gitu. Misalkan contoh kita tuh deketin lawan jenis misalkan karena dia bapaknya pengusaha, bisa aja loh ketika kita nikah sama dia bangkrut atau ada perselisihan keluarga yang akhirnya kamu nggak dapat keuangan gitu, nggak dapat warisan dari dari pasangan kamu karena memang bapaknya harta bapaknya diambil semua sama keluarganya yang lain. Itu juga bisa mungkin karena pangkat ya kan, karena pangkat terus akhirnya ketika meninggal kamu nggak bisa berpatokan sama itu lagi gitu loh ya. Jadi modus kamu itu nggak bisa dipakai dengan cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang itu pure murni, sama dengan menikah. Ketika kamu menikah ya udah karena kamu sayang, karena kamu cinta, kamu mau ibadah gitu loh ya, karena Allah gitu. Tapi ketika gue mau nikah nih karena gue mau dapetin dia tuh anak jenderal, pasti duitnya banyak, nggak bakalan mulus, cobain aja gitu ya. Oke, di situ paham ya. Oke, itu juga mungkin salah satunya itu. Saya kok kayaknya jelek banget sih Aquarius, dan kan nggak semua seperti itu ya, mungkin harus lewat proses seperti ini baru dia akhirnya tersadar. Bisa juga mungkin setelah dia melewati proses ini tersadar, mungkin dia jauh lebih baik dari kita ini yang nonton VT ini gitu, termasuk saya. Bisa juga gitu kan, tiap orang berbeda-beda ya gitu. Oke, lalu di sini ada ya loyal heart, mungkin ya ini diizinkan Allah. Maka saya tadi bilang salah satunya adalah mungkin agar dia punya kebesaran hati menerima bahwasanya memang ini lo milih orang yang lebih deket sama lo, mungkin ada yang terpisah jarak, terus dia lebih kaya, terus dia lebih bisa memberikan kepuasan seksual dalam arti gitu ya. Tapi ternyata lo nggak bahagia gitu, lo karena lo tidak mau memperjuangkan. Kan cinta dan kasih sayang itu harus diperjuangkan. Mungkin sama kamu nih ada perbedaan yang itu tuh harus diperjuangkan. Kenapa? Karena mungkin
dengan kamu memperjuangkan, ibaratnya dapatnya susah, kamu akan melepasnya susah gitu, dan kamu akan ngejaga itu. Tapi ketika kita dapatnya gampang kan, dia deket rumahnya, dia orang kaya, nggak usah berjuang lagi, dia wah udah gitu loh ya, justru kamu nggak dapet apa-apa gitu, hampa. Tapi ketika kamu misalkan karena jarak, akhirnya kamu berjuang, kamu LDR, kamu ketika ketemu seneng banget, ada rasa rindu, ada berantem sedikit, kan diperjuangkan gitu, itu kayaknya lebih lebih long lasting gitu loh ya, lebih sayang untuk ngelepasinnya. Tapi kalau yang gampang-gampang kan bisa gampang kayak gitu ya, lebih ke kebesaran hati sih. Terus udah gitu memang ini ceritanya belum selesai loh ya, dan memang badai-badai yang dia lewati ini sebenarnya kalau dia paham itu merubah dia menjadi orang yang jauh lebih baik gitu. Dan kebenaran-kebenaran itu sebenarnya yang mau Allah kasih ke dia itu, membuka matanya dia itu tuh akan muncul. Tapi memang dia harus jadi pengamat. Kalau misalkan dia nggak jadi pengamat, dia nggak berubah, dia gitu terus ya, berputar begitu-gitu aja hidupnya dia gitu loh ya. Makanya harus dikat kan gitu, dikatnya yaitu tadi trauma masa kecilnya disembuhkan, dihilangkan, baru nanti keberuntungan tuh akan hadir dalam hidup dia. Tapi kalau misalkan dia nggak memutus, enggak atau dia mengulanginya lagi sebagai pelaku, baik itu disadari maupun tidak, itu nggak akan lulus dia, dan ya hidupnya akan gitu-gitu terus, round and round ya. Nah, karena round and round, oke. Dia seperti menemukan peta harta karun ya gitu. Oh, seperti ini. Kalau memang dia sudah menjadi pengamat sejati dan berubah di saat badai atau musibah yang dia lewati, itu merubah dia menjadi lebih baik. Dan ternyata dia mau diberkati, jadi orang yang diberkati. Maka tadi saya bilang, kalian kok kalau nonton ini kok jelek semua sih Aquarius? Ya belum tentu, mungkin semua orang jalannya kayak gini, ke blow up aja. Kalau enggak kan ada juga yang lebih parah, tapi ternyata dia endingnya lebih baik dari kita. Ternyata nih orang mau diberkati sama Allah, tapi ya itu tadi, dia harus lulus, nggak boleh berputar di situ-situ aja gitu loh ya. Dan seperti menemukan pesan di botol ya, serta mungkin selama ini dia kurang tidur ya, atau insomnia, banyak pikiran karena bebannya dia berat. Akhirnya ya tinggal menunggu waktu, dia sabar, dia serahin semua sama Allah, akhirnya buahnya manis banget. Dia bisa terhubung atau terkoneksi, bahkan berinteraksi dengan higher self-nya dia, yang dia tuh punya kekuatan sebenarnya. Tanpa dia harus ngedeketin orang yang punya uang, dia bisa punya uang sendiri dengan kekuatannya dia minta sama Allah, dia minta dengan selain sama Allah, ya dia kerja dengan energi, itu juga bisa loh ya kan. Terus ya memang pelangi yang akan dia dapatkan sesuai dengan badai yang dia lewati, manis banget gitu dan seger, pokoknya luar biasa. Tapi kalau misalkan dia memang lulus dari ujian ini, dari cobaan ini ya gitu, nggak cuma jadi observer, pengamat, tapi berpikir, oh gini tuh cara kerjanya, akhirnya dia dapet gitu kan. Dan memang dibutuhkan untuk bersih-bersih dari dalam dirinya dia. Hal-hal negatif kalau nggak bisa dihilangkan, minimal diminimalisir. Dan memang pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya membuahkan hasil ya, ketika dia sudah mendapatkan jawabannya, maka energi the magician atau manifestor itu bisa dia dapatkan. Apa yang dia mau dia bisa dapatkan itu. Cuman memang ya prosesnya harus seperti itu, belajar gitu ya, belajar untuk ini ada apa sih, bertanya. Terus dia mengamati badai-badai yang dia lewati, dia lalui, itu harus diiringi dengan perubahan dirinya dia. Ketika dia tidak lagi menjadi pelaku atas hal-hal dari masa lalu yang sudah menyakiti dia dari orang lain, ya itu baru dia akan dapat keberuntungan. Tapi kalau misalkan dia tidak healing, dia tidak sembuh, dia tidak jadi observer, dia tidak mengamati, dia tidak bertanya-tanya, terus dia tidak berubah saat badai dan musibah yang dilewati tidak dapat merubah dirinya, maka keberuntungan itu nggak akan hadir. Bahkan dia jadi pelaku pengkhianat, bahkan dia jadi morotin orang, bahkan dia jadi mengambil manfaat dari orang, ya dia nggak akan dapat keberuntungan itu gitu loh. Jadi akan berputar di situ-situ aja. Makanya tadi ada round and round ketika dia belum lulus gitu loh ya. Oke, sekarang di sini ada be mindful with your money. Mungkin ya selama ini dia tipe orang yang boros ya. Terus mungkin dia ngedeketin orang yang sekarang karena banyak uang, itu mungkin karena dia mau menikmati hasil kerja keras nih pasangannya juga gitu loh ya.
Padahal sebenarnya kuncinya itu ada di dia, yaitu lebih bijaksana dalam menggunakan uang gitu loh ya, yang mungkin bisa juga yang mengakibatkan orang ini uh, apa ingin meningkatkan taraf hidup karena memang dia tuh sebenarnya nggak bisa menggunakan uang dengan bijak, lalu bagi dia uang itu kurang tidak kurang memperbesar rasa syukur juga, jadi akhirnya dia maunya lebih ya gitu. Bahkan perasaan sayang dan cinta pun dia korbankan untuk uang gitu, walaupun mungkin tidak mendewakan uang, tapi lebih ke dia ingin mendapatkan kenyamanan dari kemapanan finansial. Itu sih yang aku rasain. Jadi intinya ya duit gitu loh ya, tapi memang tidak mendewakan uang dan tidak money oriented, tapi lebih ke memang ya gue mau meningkatkan taraf hidup, itu wajar, manusiawi, lebih ke kadarnya itu nggak parah sih gitu ya. Tidak menghalalkan segala cara, tapi lebih ke mengorbankan kebahagiaannya dia sendiri demi uang. Bagi dia mungkin kebahagiaan itu bisa dibeli. Kan ada yang lebih parah, yaitu menghalalkan segala cara, yaitu dengan pergi ke dukun pakai black magic, melet segala macam gitu ya. Oke. Nah itu terus ya memang dia juga mungkin seneng pergi sana kemari, dalam artian traveling untuk untuk me time, itu juga bisa gitu ya. Dan memang orang ini ingin punya partner yang mungkin sama-sama bisa diajak traveling, tapi nggak mengeluarkan dana dari kantong dia gitu, mungkin dari dana dari kantongnya dia sendiri gitu. Mungkin bisa patungan juga, mungkin bisa ganti-gantian bayar, mungkin perginya sekarang yang bayar dia, mungkin next yang perginya nanti yang bayar pasangannya, itu juga bisa gitu ya. Lebih ke logika sih dia makainya gitu ya, nggak pakai hati. Jadi dia makanya logika banget, hitungannya bukan berarti perhitungan, tapi lebih ke realistis dia gitu. Gimana ya bahasannya ya, nggak money oriented, nggak mendewakan uang, tapi ya dia mau meningkatkan taraf hidup sih sebenarnya gitu loh ya. Jadi kalau dia milih pasangan itu sebenarnya, kalau nih orang nggak bisa bawa gue ke kehidupan yang maju gitu ya, ya yang lebih baik ya dia nggak mau gitu lah. Entah itu dari keuangan, entah itu dari pendidikan, entah itu dari ilmu pengetahuan, tapi dia lebih ke uang sih, karena dia berpikir ya dengan uang ya kita bisa gerak gitu loh, nggak munafik gitu ya. Ya jadi lebih ke logika aja sih yang dia pakai gitu loh untuk menjalani hubungan dengan orang, walaupun mungkin dia harus mengorbankan perasaannya dia gitu loh. Yang penting gue nyaman finansial gitu ya. Bisa jadi juga ketika dia dapat dengan orang yang sekarang dia pilih gitu ya, nggak menutup kemungkinan juga dia akhirnya mau bahagia ya selingkuh karena dia punya banyak uang gitu loh. Jadi ya aku kadang suka nggak habis pikir sama orang-orang yang kayak gitu sih. Sebentar ya. Oke ya, kita mulai lagi. Terus memang kan saya udah bilang you are awesome ya. Someday kalau misalkan dia memang sudah tersadar itu bahwasanya ada hal yang banyak harus dirubah dari dirinya, dan dia memang merubah itu mulai dari mindset, mulai dari apapun, ya dia akan hebat loh gitu loh. Karena apa? Godanya tuh jalannya itu memang nggak mudah sih yang aku lihat ya. Dan sebenarnya lebih ke penerimaan diri gitu ya. Dan kalau misalkan dia bisa melewati itu, ya dia bisa menerima dirinya gitu ya dengan lebih baik ya. Terus ya dia memang lagi proses penyembuhan sih ya, dari trauma-trauma di masa lalu, dari inner child, dari permasalahan keluarga yang akhirnya ngebentuk pribadi dia seperti ini. Mungkin dulunya dia ditinggalkan itu dalam pengertian ya mungkin orang tuanya sibuk bekerja, atau ya meninggalkan karena mungkin ada suatu hal pengkhianatan. Kita nggak pernah tahu loh ya kan, yang tahu hanya dia dan Allah aja. Tapi memang dia sebenarnya mau keluar kok dari permasalahan ini gitu ya, tanpa mau kamu itu tahu bahwasanya dia itu kasarnya apa ya, sakit lah gitu ya. Oke.
Ya, terus ya akhirnya ketika memang dia bisa melewati ini semua, kalau misalkan dia memang niat ya, ada loh yang memang dia nggak niat loh, udahlah gue emang udah nyaman kayak gini, gue udah tahu taktik kok ngedapetin cewek tuh kayak gimana, atau gue bisa gue udah tahu taktik ngedapetin uang dari pasangan yang mungkin hanya dengan bermodalkan gombal gitu, tanpa dia mau apa namanya merubah itu semua. Ya tinggal aja nanti konsekuensi dan resiko yang dia ambil gitu ya, harus siap dengan resiko dan konsekuensi yang dia ambil kayak gitu ya. Dan tapi yang aku rasain sih memang dia akan sembuh, dia akan healing, dan dia akan better lah ya, jadi orang yang udah lebih baik, menemukan teman-teman sevibrasi yang akhirnya menyadarkan dia bahwasanya ini nggak baik buat kamu loh gitu ya. Mungkin salah satunya adalah ya diri kamu yang bisa menyadarkan dia gitu bahwasanya ini tuh nggak baik gitu ya. Oke. Terus di sini juga kalau misalkan dia akhirnya bisa healing dan menemukan teman-teman sevibrasi mungkin seperti kamu yang sudah tersadar dulu spiritualnya, dia akan punya hari-hari baru yang baik ya, dan intuisinya tajam, akhirnya dia bisa memutuskan dengan siapa dia berdiri. Mungkin selama ini dia nggak bisa memutuskan itu ya karena dia lagi gelap gitu ya, dia akhirnya bisa memutuskan dengan siapa dia berdiri, baik buruknya dia timbang dan memperbesar rasa syukur. Tadi saya bilang kan dari hal kecil dia syukurin, mungkin selama ini dia juga kurang bersyukur ya gitu, makanya mau lebih, dan selama ini mungkin omongannya tuh mau didengar tapi nggak mau ngedengar orang lain, tapi sekarang lebih banyak mendengarkan. Dia juga bangkit nantinya dan punya banyak waktu untuk sendiri menyenangkan diri sendiri, me time, love yourself first, dan tidak membanding-bandingkan hidup dia dengan orang lain. Di sini ada truth be told, dan dia bisa mengatakan kebenaran bahwasanya dia nggak cinta sama orang yang sekarang tapi cintanya sama kamu dan lebih memilih sama kamu. Itu juga bisa, dan akhirnya dia bisa menerima banyak banget pujian karena dia bisa berhasil melewati ini semua gitu loh ya. Dan perlahan-lahan akhirnya dia sering kontemplasi, introspeksi, dan percaya terhadap hal-hal yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Oh ternyata gue tuh bisa loh dengan diri gue sendiri tanpa gue harus morotin orang lain atau pasangan. Gue bisa berdiri sendiri, berusaha untuk memperbaiki ekonomi gue, misalkan seperti itu ya. Jadi memang dia lagi ada pergulatan dengan diri sendiri sih, yang dia tuh sebenarnya nggak mau kamu tahu, tapi berkat ketemu sama kamu, kalau yang aku rasain dia jauh lebih baik. Ada reconciliation. Oke. Oke, terus di deck berikutnya ada codependency ya, dan let's go of control issue, terus reconciliation, pay attention to the red flag, patient, dan trust. Oke, mungkin dia juga nggak mau kamu bergantung sama dia, atau dia salah satu yang membuat dia sadar gue nggak boleh bergantung sama pasangan gue dari segi ekonomi. Maka tadi saya bilang kan, akhirnya dia sadar, dia punya kekuatan bahwasanya gue nggak bisa mengandalkan orang lain untuk meningkatkan taraf hidup gue, tapi gue bisa mengandalkan diri gue sendiri gitu. Dan akhirnya dia bisa keluar dari permasalahan-permasalahan pribadinya dia karena dia sudah tersadar. Dan akhirnya karena kesadaran itulah akhirnya dia, gue mau balikan aja sama dia, gak sama kamu ya, karena ya gue bahagia sama dia. Ternyata jalan hidup apa yang gue pilih selama ini gue nggak bahagia, misalkan kayak gitu ya. Tapi terserah kamu sih, kalau misalkan memangnya kamu mau balikan terserah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini udah bendera merah loh ya, karena mungkin luar biasa nih jalannya, dan kalian sebenarnya punya passion atau gairah yang sama, tapi memang harus berjuang untuk mimpi-mimpi kalian, karena ini jalannya nggak mudah, ini berat banget gitu. Terus udah gitu, karena dia kan meninggalkan kamu untuk orang lain. Dan bisa jadi kalau misalkan menikah atau lanjut lagi, dia meninggalkan lagi, misalkan dia kambuh lagi karena memang dia belum sepenuhnya healing. Itu juga bisa ya, ada rasa ketakutan seperti itu. Dan memang bisa mengenal satu sama lain, serta akhirnya mungkin dia cinta sejati kamu dan mengajak untuk ke jenjang yang lebih serius ya. Bisa jadi kamu juga akan ketemu dengan orang baru, atau dia ketemu dengan orang baru yang sekarang yang dipilihnya dia, atau meninggalkan orang yang sekarang ketemu dengan orang baru, dengan cinta baru, dengan pribadi yang baru, atau dia akan datang ke kamu dengan pribadi yang jauh lebih baik, jadi orang baru dan pribadi yang baru. Tetap berpikiran positif, dan bisa jadi dia adalah orang yang tepat untuk kamu. Memang permasalahannya sekarang ada di finance and career, tapi tetap aja optimis, dan selama dia memperbaiki diri, saya sarankan kamu juga memperbaiki diri, karena ini energinya nyamber ya gitu. Cintai diri kamu terlebih dahulu, dan nanti baru waktunya kamu tepat untuk membuka hati ketika memang ya sudah
mencintai diri kamu sendiri. Ini jadi pelajarannya bukan hanya untuk dia aja loh, tapi kamu juga. Ketika memang kamu masih mengharapkan dia, ya udah perbaiki energi kamu, karena mungkin energi kamu ini sama dia ini kayak nyamber ya gitu. Cuma memang nggak ada soulmate atau twin flame sih kartunya ya. Oke, lalu di sini ada I lost myself for a little while ya. Memang seperti kehilangan dirinya untuk sementara waktu, dan ketika memang dia ketika memang dia mau menyembuhkan diri dia ya gitu. Dia memang bukan yang terbaik sih untuk kamu, dan memang tapi kamu tuh bisa lebih dekat dari orang lain. Jadi gini, kamu bisa lebih dekat dengan dia dibanding dengan orang lain, dan dia berusaha, dia selalu membaca lagi percakapan kalian terus dan terus. Ini ada apa sih maksudnya, karena tadi ada why, ada observer, ada thinker gitu. Itu kalau udah menyatu berarti dia udah mulai tersadar gitu, dan kita satu sama lain tahu bahwasanya dia bukan yang terbaik untuk kamu. Sebenarnya ini kesalahan dia, tapi dia terus menyalahkan diri kamu gitu ya. Ada flying victim juga di sini ya. Dia tahu banget apa yang udah dia lakuin sama kamu, dan dia tahu bahwasanya dia hanya mendistraksi kamu dari rasa sakit. Terus udah gitu ya, I regret lying to you, ya memang dia banyak berbohong untuk kamu dan banyak menyembunyikan. Dia banyak berbohong ke kamu dan banyak menyembunyikan tentang dirinya kepada kamu. Dia seperti mendengarkan musik yang dimana itu seperti mendengarkan kamu berbicara ya lewat musik gitu ya, dan dia hanya mendekatkan kamu kepada hubungan yang toksik. Dia bahagia ketika kamu memang bahagia dengan orang lain ketika dia mendengar hal itu gitu, dan dia mau kamu ngerasain apa yang dia rasain dan ngomong ke kamu, nih loh yang saya rasain sekarang, saya udah jauh lebih baik. Dan nah, dia berharap juga bisa membagikan berita baik ke kamu gitu ya. Jadi sebenarnya dia tuh lagi ada pergolakan batin sih yang aku rasain ya. Di sini ada abundance, memang ada keberlimpahan gitu ya. Keberlimpahan dalam artian dia punya mindset yang lebih positif, dan itu membawa dia akhirnya ke bawah keberlimpahan kasih sayang, materi. Tapi ya memang prosesnya nggak mudah ya. Mungkin ada yang mau traveling ke kamu atau ngajakin kamu traveling bareng tanpa harus ya ganti-gantian bayarnya, tadi kan saya bilang, atau mungkin ya dia yang bayarin sekarang gitu ya. Terus udah gitu nggak mau lagi pakai topeng ya, karena mungkin selama ini ya dia masih pakai topeng selama berhubungan sama kamu. Tapi di sini ada the butterfly, dimana hubungan ini memang ya hubungan fase baru, bertumbuh, pantes, dan sembuh dari inner child atau trauma masa kecil. Dan ternyata wow, di sini hubungannya twin flame, pantes berat ya, nggak heran. Maka tadi saya bilang kok nggak ada twin flame, nggak ada soulmate, ternyata ada ya. Terus ya memang dia banyak belajar dari masa lalu gitu kan, dan dia mau membuat memori lagi sama kamu, merubah persepsinya mungkin agak diperbaikin, yang mungkin ngedeketin cewek tuh karena ada maunya, tapi ini lebih ke apa adanya ketika bertemu sama kamu. Nah, dragonfly, kamu tuh seperti cahaya ya, hubungan ini seperti cahaya di lorong yang gelap gitu, memberikan arahan atau petunjuk bahwasanya ini udah nggak layak lagi untuk dipertahankan hal-hal yang tidak baik dari dirinya dia gitu ya. Dia masih suka stalking, masih suka ngamatin kamu dari jauh gitu kan, dan mencoba untuk menghabiskan waktu dengan teman-teman ya, mencoba untuk membahagiakan dirinya sendiri, sama seharusnya seperti kamu, karena ini twin flame, kembar jiwa. Kamu juga sepertinya sama punya inner child, jadi nggak hanya menyalahkan dia aja gitu ya. Dan sebenarnya kamu tuh mau dijadikan one night stand atau salah satu dari opsinya dia punya banyak opsi ya, tapi memang dia tahu ternyata kamu yang terbaik gitu ya. Oke ya, someday dia mau ngajakin kamu ngedate, tapi kayaknya dia agak takut sih untuk ngubungin kamu gitu ya. Oke, di sini ada manifesting miracle ya. Kalau kamu memang masih mau sama dia, ya udah kamu manifestasi aja orang ini gitu ya. Ya dengan cara ya berdoa, afirmasi, visualization, dan lain-lain sebagai time ya. Memang kamu sudah berusaha keras untuk hubungan ini, kasih waktu istirahat, sayangi diri kamu, dan memang tunggu aja, jangan terburu-buru. Semua dijalani secara alamiah gitu ya. Sacred union di sini ada juga ya. Coba kamu bisa lihat deh ke dalam hati kamu, dan kamu bisa ngerasain bahwasanya cintanya kamu itu sedalam lautan. Cintanya dia juga sama sebenarnya, cuman memang ya
Nah, makanya tadi kan ada sexual union, kamu dijadikan opsi, hanya mau dijadikan one night stand, makanya kenapa ini berakhir. Atau dia juga punya adiktif terhadap seksual, makanya kenapa dia lebih milih yang dekat, karena mungkin dia mau ngedapetin uang juga, mau ngedapetin tubuh juga. Untungnya kamu jauh, dan untungnya kamu juga mungkin enggak tajir atau kurang kaya dibanding yang, karena memang mau diprorotin gitu ya. Tapi pas ketemu sama kamu akhirnya tersadar gitu loh, bahwasanya gue nggak baik nih kayak gini gitu ya. Dan ini twin flame, oh memang ini hubungan twin flame ya. Dan kamu harus lebih banyak melihat ke dalam diri kamu, maafin aja, kasih ucapan terima kasih. Ini juga pelajaran untuk kamu untuk lebih love yourself first, dan lebih banyak memiliki kekuatan, dalam artian kuatin aja jiwa kamu, diri kamu, untuk biar jiwa kamu dan diri kamu tuh punya kekuatan yang jauh lebih luar biasa sih yang aku rasain. Jadi ini intinya, oh saya tahu kenapa, karena ini agak-agak mirip sama Aries ya. Aries juga soulmate twin flame dia memang. Jadi ini hubungan pembelajaran. Kamu membuat dia ke trigger, bukan, kamu membuat dia terbangkit spiritual, enggak, kamu membuat dia lebih love yourself, menyadarkan dia untuk banyak hal, bahwasanya modusnya dia itu mengenai keuangan dan seksual itu tidak bisa dibungkus oleh cinta dan kasih sayang. Nah, dia itu datang ke kehidupan kamu men-trigger untuk kamu lebih mencintai diri kamu sendiri. Jadi ini hubungannya ya pembelajaran ya. Oke, kalau menurut saya readingannya sudah selesai. Kamu bisa klik super thanks, atau kalau kamu malas baca yang lebih mendalam, kamu bisa ke platform sebelah, yaitu Snack Video Panda Tarot. Jadi intinya, kenapa sih dia meremehkan kamu? Mungkin karena kamu kurang kaya, karena dia punya banyak beban, karena dia mungkin ada ketergantungan seksual dengan lawan jenis. Mungkin yang dia pilihnya sekarang itu mungkin lebih dekat jaraknya, karena perbedaan jarak juga ya. Terus bisa diprorotin juga duitnya, kasarnya tuh kayak gitu. Tapi akhirnya ketika sama kamu, ketika dia memilih orang itu, dia nggak bahagia, dan dia tahu yang terbaik itu adalah kamu, dan kamu bisa membahagiakan dia ya. Tapi nanti akan ada rekonsiliasi ya. Oke, sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.